Setelah melihat kecelakaan di Formula One yang cukup mengerikan, kalian mungkin bertanya-tanya, mobilnya diapain habis itu? Ganti mobil kah? Kayak MotoGP yang bisa ganti motor, atau dibenerin, atau ditukar tambah? Setelah pembalap mengalami kecelakaan, hal yang pertama dilakukan oleh tim adalah memastikan pembalap baik-baik aja melalui radio kayak gini nih. Maxi, okay? Kalau pembalap merasa baik-baik aja, maka pembalap akan keluar tanpa melakukan medical check-up. Tapi, jika pembalap mengalami kecelakaan melewati dari 15G, maka pembalap wajib ke pusat medis untuk pemeriksaan rutin. Bahkan terkadang, pembalap harus dibawa ke rumah sakit, yang harus menjalani ronsen atau menerima perawatan lebih lanjut. Ya, contohnya kayak Max Verstappen yang dibawa ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan yang cukup fatal pada Grand Prix Silverstone tahun 2021 kemarin. Dan yang paling diingat, yaitu Grosjean, yang mobilnya sampai kebakar di Grand Prix Bahrain 2020. Sedangkan kecelakaan yang cukup mengerikan untuk Zhou tidak langsung dibawa ke rumah sakit, melainkan di ruang medis dahulu, selepas itu baru ke rumah sakit. Ini karena Zhou mengalami kecelakaan tidak lebih dari 15G. Nah, itu kan pembalapnya. Bagaimana dengan mobilnya? Berbeda dengan MotoGP, mobil F1 akan dibangun kembali setelah tabrakan atau diperbaiki. Dan setiap bagian harus diuji sesuai dengan inspeksi non-destructive testing atau NDT yang akan dilakukan sesegera mungkin setelah tabrakan. Bahkan, setelah balapan selesai, pekerjaan rekonstruksi udah langsung dimulai. Ini juga berlaku untuk mobil yang tampak paling rusak sekalipun. Dan mobil itu harus bisa kembali ke trek kembali dengan cepat, yang mana dengan cara pengujian dan rekonstruksi yang cukup. Biasanya, setelah sampai garasi, mobil langsung dipretelin, dan bagian-bagiannya dipisahkan menurut bentuknya, yang perlu diperiksa dengan beberapa bagian karbon struktural, yang mana ini akan terlihat bahwa part tersebut dapat digunakan kembali atau enggak. Seperti contoh waktu GP Silverstone yang menimpa Max Verstappen, atau bahkan kecelakaan Mick Schumacher di Jeddah. Perlu ada inspeksi non-destructive testing atau NDT, yang mana tes NDT menentukan apakah bagian tersebut dapat digunakan, diperbaiki, atau harus dibuang. Pemeriksaan bagian yang rusak tidak selalu dilakukan di tempat, karena alat yang diperlukan untuk pemeriksaan tidak selalu tersedia. F1 memiliki batasan biaya atau budget cap. Artinya, setiap bagian harus diperiksa dengan cermat untuk melihat apakah ada gunanya sebelum dibuang. Ini berguna untuk menghemat budget yang akan dikeluarkan. Salah satu pertanyaan besar yang harus ditanyakan setelah kecelakaan adalah apakah sasisnya rusak atau tidak. Nah, jika tidak, maka pekerjaan mekanik akan berkurang sedikit untuk membangun kembali mobil. Penting untuk dicatat bahwa mobil F1 dipreteli setiap hari Minggu setelah balapan akhir pekan dan kemudian dirakit setiap hari Kamis sebelum balapan berlangsung. Jadi, begitu sasis diberi lampu hijau atau sudah dinyatakan oke, pengerjaan pembangunan mobil kembali dilakukan. Ini hampir seperti hal biasa bagi para engineer F1. Pada dasarnya setiap orang di tim F1 memiliki spesialisasi, seperti spesialis gearbox, suspensi depan atau mesin. Pengecekan terus dilakukan untuk memastikan mobil seaman mungkin. Power unit dan sistem fluida adalah sesuatu yang diperiksa menjelang akhir proses. Pengujian NDT sangat kompleks dan melibatkan beberapa pengujian yang berbeda. Salah satunya adalah Magnetic Particle Inspection atau MPI. Ini bertujuan untuk mencari garis halus berwarna hijau di bawah sinar UV untuk mengetahui apakah ada cacat pada komponen. Ini dilakukan ke segala arah untuk mengantisipasi setiap balapan akhir pekan. Proses inspeksi arus eddy juga digunakan pada bagian logam untuk menemukan cacat dengan menciptakan medan magnet. Ditambah inspeksi penetran pewarna yang dapat berlangsung selama 1 jam pada setiap bagian. Ini adalah tugas yang sangat besar, mengingat banyaknya bagian logam dari mobil F1. Kemudian mesin sinar X digital khusus juga digunakan. Mesin sinar X-nya ini berbeda dari apa yang biasa kita lihat di rumah sakit ya. Kemudian ada detektor cacat ultrasonik yang mana tugasnya alat ini untuk melihat cacat internal seperti delaminasi. Semua tes ini sangat memakan waktu karena dengan pengujian ultrasonik misalnya seluruh bagian perlu diuji yang bisa memakan waktu sekitar 1 jam per bagian. Mulai dari front wing, rear wing, side pod, halo, sasis, dan lainnya, semuanya diuji dengan metode ini. Kemudian catatan harus disimpan dari setiap pengujian untuk melihat apakah ada cacat yang awalnya dapat diterima dan berubah menjadi cacat yang tidak dapat diterima dari waktu ke waktu. Ini semua dilakukan untuk keselamatan pembalap itu sendiri, karena nyawa mereka lah yang dipertaruhkan dalam balapan ini. Jadi cacat sekecil apapun dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan kondisi mobil.
Mobil F1 biasanya bernilai sekitar 2,6 juta US dollar dalam biaya material atau sekitar 40 miliar rupiah. Ingat ya, biaya material, bukan biaya keseluruhan. Jadi nggak termasuk biaya pengembangan, yang mana ini jauh lebih mahal daripada biaya material. Ya, F1 adalah balapan paling mahal di dunia untuk kelas motorsport. Sampai saat ini belum ada yang bisa ngalahin mahalnya olahraga ini. Ya, kita bisa ambil contoh seperti kejadian kecelakaan di Grand Prix Saudi yang menimpa Mick Schumacher. Ketika pembalap tim Haas F1 tim itu mengalami kecelakaan yang cukup fatal selama kualifikasi, yang mana ini menyebabkan kerusakan parah pada VF dua-duanya. Kepala tim Haas, Gunther Steiner, memperkirakan biaya yang dikeluarkan tim antara 500.000 US dollar sampai 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar rupiah. Tetapi selain kerugian finansial, hal itu juga menciptakan beban kerja ekstra bagi tim. Untuk tim seperti Haas, pekerjaan mereka akan diberikan kepada pemasok mereka, yaitu Ferrari. Biasanya untuk tim seperti Haas dalam kecelakaan besar, komponen mobil mereka akan dilepas dan dibawa kembali ke Maranello untuk diperiksa. Karena peralatan dan perkakas yang diperlukan untuk pemeriksaan semacam itu tidak dapat dibawa ke seluruh dunia. Jadi kesimpulannya, mobil F1 akan diperbaiki setelah mengalami kecelakaan sebesar apapun. Walaupun yang tersisa hanya sasis dalamnya aja. Tetap aja jatuhnya ini diperbaiki, bukan dibikin baru, karena banyak part-part kecil yang masih digunakan. Karena peraturan dari FIA, tim hanya diperbolehkan untuk memiliki 2 mobil, jadi berbeda sekali dengan MotoGP, yang diperbolehkan mempunyai lebih dari 2 motor, untuk satu tim ya. Jadi menurut kalian bagaimana nih? Apakah seharusnya F1 mengikuti peraturan seperti MotoGP, yang mana boleh mempunyai mobil lebih dari 2 untuk sebagai cadangan? Ini untuk satu tim ya. Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, bye.